analisis CVP. Analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga jual, biaya, dan profit. Analisis ini dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Di antaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Dengan menggunakan analisis CVP atau analisis biaya volume laba, para manajer atau manajemen perusahaan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga dan biaya variabel terhadap laba perusahaannya. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Fungsi analisis CVP. Berikut ini adalah beberapa fungsi analisis CVP untuk sebuah bisnis. Yang pertama, yaitu membantu manajemen perusahaan untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CVP dapat membantu dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Yang kedua, berfungsi dalam membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis eksistensi sebuah bisnis. Hasil analisis yang diberikan misalnya lebih baik menghentikan kegiatan usaha atau tetap melanjutkan usaha tersebut dengan kondisi rugi pada periode tertentu. Fungsi analisis CVP yang selanjutnya adalah bisa memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai break-even point atau BEP atau untuk mencapai laba yang telah ditargetkan. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya variabel dan tetap untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Adapun penerapan analisis cost volume profit untuk pengambilan keputusan manajemen antara lain, yang pertama, untuk menentukan jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi atau BEP. Yang kedua, untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi atau BEP. Yang ketiga, untuk menentukan unit yang harus dijual atau beberapa jumlah penjualan agar perusahaan mencapai target laba operasi yang diinginkan. Yang keempat, untuk menganalisis sensitivitas atas risiko ketidakpastian harga jual, market, dan biaya. Yang kelima, agar bisa memilih alternatif skenario kebijakan iklan, otomasi mesin pabrik, menaikkan harga jual produk atau jasa, dan lain-lain dengan pilihan skenario yang dapat memberikan profit maksimal. Prinsip model CVP dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut: harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap total dapat diidentifikasikan secara akurat dan tidak ada perubahan sepanjang range yang masih relevan. Semua unit yang diproduksi habis terjual. Fungsi CVP merupakan fungsi linear. Harga jual dan biaya diketahui dan nilainya pasti tidak akan berubah. Rumus analisis CVP. Pada penerapan analisis CVP, analisis yang paling umum adalah analisis BEP atau break even point atau titik impas. Analisis BEP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode persamaan atau equation method. Metode persamaan ini berdasarkan pendekatan kontribusi terhadap laporan laba rugi. Metode persamaan adalah profit sama dengan unit contribution margin X quantity strip fixed expense. Cara yang kedua adalah metode contribution margin break even sales. Yang keenam, titik impas dalam unit. Mengetahui bagaimana pendapatannya, biaya dan laba berperilaku ketika volume berubah adalah suatu yang lazim untuk memulai dengan menentukan titik impas perusahaan dalam jumlah unit yang terjual. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Metode contribution margin, break-even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Perhitungan contoh analisis CFP dengan menggunakan rumus yang ada di atas tadi. Perusahaan menjual boneka mempunyai fixed cost atau biaya tetap sebesar 100 juta dan kontribusi marginnya adalah sebesar 40%. Berapakah penjualan yang harus dicapai agar mencapai BEP? Jawabannya yaitu break even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio
Break even sales sama dengan 100 juta dibagi 40%, break even sales sama dengan 250 juta. Jadi dari contoh analisis CFP di atas diketahui perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 250 juta untuk mencapai BEP, untuk mengetahui berapa unit yang dibutuhkan jika ingin mencapai target. Kita bisa menggunakan rumus recruit sales in units sama dengan target income ditambah fixed cost dibagi contribution margin per unit. Persamaannya dapat diketahui dengan jumlah unit yang harus dijual, yang mendapat keuntungan dengan cara menjumlahkan target profit dengan biaya tetap, lalu dibagi contribution margin per unit. Contohnya, contoh analisis CFP untuk persamaannya itu target profit sama dengan 150 juta, fixed expense sama dengan 80 juta, CM per unit 100.000. Maka unit sales untuk tersebut yaitu recruit sales in unit sama dengan 150 juta ditambah 80 juta dibagi 100.000. Recruit sales in unit yaitu 2.300 unit. Melalui contoh analisis CFP di atas, butuh 2.300 unit untuk capai target profit, yaitu 150 juta. Nah, nomor 8 itu break even point. Ini berguna untuk melakukan analisis terhadap jumlah uang yang harus kamu terima, atau total unit yang perlu kamu produksi untuk mendapatkan pengembalian modal atau titik impas. Cara menghitung BEP. Ada 3 cara yang dapat kamu pakai untuk menghitung break-even point. Simak uraiannya berikut ini. 1. Dengan metode persamaan. Metode ini biasanya memakai data dari laporan laba rugi perusahaan. Berikut tahapan perhitungannya. Tentukan jumlah jasa atau barang yang perlu kamu produksi agar mencapai titik impas dengan rumus BEP unit sama dengan total biaya tetap per harga jual produk per piece dikurang biaya variabel produk per piece. Selanjutnya gunakan rumus untuk mengetahui nominal pendapatan yang harus kamu terima supaya mencapai titik impas. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap 1 dikurang biaya variabel produk per piece per harga jual produk per piece. 2. Dengan metode grafik. Grafik break-even point bisa menunjukkan hal penting untuk pemilik bisnis, karena bisa memudahkan kamu saat mengevaluasi perubahan total penjualan sebelumnya dan memperbaikinya pada masa yang akan datang. Grafik ini akan menampilkan titik impas perusahaan. Sumbu Y akan menampilkan biaya, sedangkan sumbu X menunjukkan volume penjualan. 3. Metode kontribusi unit. Ini adalah cara menghitung titik impas memakai data jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara biaya variabel dengan pendapatan. Tujuan dari metode ini adalah mengetahui total keuntungan yang kamu dapatkan dari setiap produk yang terjual. Caranya dengan mengukur hasil dari penjualan produk terhadap laba. Berikut ini tahapan rumus yang dapat kamu pakai. Margin kontribusi unit sama dengan pendapatan dikurang biaya variabel. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan BEP unit sama dengan fixed cost per margin kontribusi per piece. Komponen perhitungan dasar. Ada 3 komponen perhitungan dasar untuk menentukan titik impas, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang konstan atau tetap saat berlangsungnya kegiatan produksi maupun tidak. Misalnya, biaya penyusutan mesin, biaya upah karyawan, dan lain-lain. Selling price atau harga jual per item jasa atau barang yang sudah kamu produksi. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya per unit dengan sifat dinamis yang bergantung terhadap aktivitas volume produksi. Apabila produksi meningkat, maka meningkat juga variable cost-nya. Misalnya biaya listrik, biaya bahan baku, dan lainnya. Rumus BEP. 2 rumus yang dapat dipakai untuk menganalisis titik impas seperti berikut ini. 1. Dasar penjualan. Jumlah penjualan yang harus kamu terima dalam rupiah untuk mencapai titik impas. Nama lainnya adalah margin kontribusi per unit. Rumusnya yaitu fixed cost per 1 dikurang variable cost per price dikali 1 variable cost per price. Yang kedua, dasar unit, total jasa atau barang yang harus kamu produksi supaya mencapai titik impas. Rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost per price dikurang variable cost.
Contoh menghitung BEP. Supaya kamu lebih mudah memahaminya, simak contoh perhitungan titik impas berikut ini. Jumlah fixed cost sama dengan 200 juta, jumlah variable cost per pieces sama dengan 120.000, harga jual produk per pieces sama dengan 160.000. 1. Perhitungan titik impas unit BEP sama dengan FC per buka kurung P kurang VC tutup kurung sama dengan 200 juta bagi 100 buka kurung 160.000 kurang 120.000 sama dengan 5.000. 2. Perhitungan titik impas rupiah BEP sama dengan FC per bagi buka kurung 1 kurang buka kurung VC per P tutup kurung sama dengan 200 juta bagi buka kurung 1 kurang 120.000 bagi 160.000 sama dengan 800 juta. 3. Perhitungan target laba. Jika perusahaan kamu menargetkan laba sebesar 160 juta per bulan, maka total barang yang harus kamu produksi yaitu BEP sama kurang laba sama dengan VC tambah target laba per bagi buka kurung P kurang PC sama dengan 200 juta tambah 160 juta bagi 160.000 kurang 120.000 kurang sama dengan 360 juta per 40.000 sama dengan 9.000 unit atau 1.440.000. 4. Membuktikan laba yang kamu peroleh. Total penjualan sama dengan 1.400.040.000. Fixed cost sama dengan 200 juta. Total variable cost sama dengan 120 kali 9.000 per unit sama dengan 1.080 juta. Total biaya sama dengan 1.280 juta. Laba penjualan kurang FC buka kurang FC tambah total VC sama dengan 160 juta. Manfaat BEP menurut Carter dan Ussery serta Bustami dan Nurlela, titik impas memiliki beberapa manfaat untuk kamu, yaitu mencegah kerugian sebab perusahaan dapat mengetahui nominal terendah jumlah produk yang harus kamu jual supaya biaya modal dapat kamu tutup. Menjadi kacamata untuk perusahaan supaya dapat melihat pengurangan angka penjualan sehingga bisa mencegah terjadinya kerugian. Perusahaan berpeluang untuk menerima laba sebab dapat menentukan jenis produk yang laku di pasaran dan harus kamu produksi. Membantu proses pengambilan keputusan akhir perusahaan yang berhubungan dengan produk tertentu. Harus kamu pertahankan atau menghapusnya. Perusahaan dapat mengetahui jumlah produk minimal yang harus kamu jual supaya mendapatkan laba. Perusahaan dapat mengetahui efek dari perubahan biaya produksi, barang, harga jual produksi, serta volume penjualan produk. Berfungsi sebagai buku panduan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan investasi dan kegiatan produksi.